Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Endri Bagus Prasetyo, Esos MSc selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sosiologi dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Kemas Dwi Septian dari Prodi Sosiologi Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai stratifikasi sosial. Berikut ini penjelasannya. Dalam kebudayaan masyarakat kita menjumpai pernyataan yang menyatakan persamaan manusia. Misalkan, di hadapan hukum semua manusia dianggap memiliki kedudukan yang sama. Pernyataan serupa juga kita temukan dalam agama yang menganggap semua lapisan masyarakat itu sama. Namun, dalam kenyataan sehari-hari kita mengalami ketidaksamaan atau perbedaan di dalam masyarakat itu sendiri. Lalu, apa pengertian stratifikasi sosial dalam sosiologi? Stratifikasi sosial dalam sosiologi yaitu pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Lalu kita masuk pengertian stratifikasi sosial berdasarkan menurut para ahli, yaitu ada 3 yang saya rangkum, yaitu menurut P.J. Bowman. Stratifikasi sosial adalah golongan manusia dengan ditandai suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa yang tertentu dan karena itu menuntut gengsi kemasyarakatan. Lalu yang kedua, kita masuk pengertian dari Surjono Sukanto, yaitu stratifikasi sosial adalah pembedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. Lalu yang ketiga dari Bruce J. Cohen. Stratifikasi sosial adalah sistem yang menempatkan seseorang sesuai dengan kualitas yang dimiliki dan menempatkan mereka pada kelas sosial yang sesuai. Lalu ada juga jenis-jenis atau macam-macam stratifikasi sosial, yaitu ada 3. Yang pertama ascribed status, assigned status, lalu assigned status. Kita masuk yang ascribed status. Apa itu ascribed status? Yaitu status yang diberikan karena keturunan. Misalkan ada seorang raja yang memiliki anak laki-laki, maka anak tersebut akan menjadi raja di kemudian harinya. Lalu yang kedua, assigned status. Apa itu assigned status? Yaitu status yang diperoleh dengan usaha. Contohnya yaitu gelar sarjana yang dimiliki seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya. Lalu yang ketiga, ada assigned status. Apa itu assigned status? Yaitu status yang diberikan karena seseorang telah berjasa. Contohnya yaitu ada gelar datuk yang diberikan kerajaan Malaysia kepada masyarakat yang telah berjasa. Lalu kita masuk ke bentuk-bentuk stratifikasi sosial, yaitu ada 6 stratifikasi sosial, yaitu yang pertama stratifikasi berdasarkan usia, lalu yang kedua stratifikasi berdasarkan jenis kelamin, lalu yang ketiga stratifikasi berdasarkan agama, yang keempat lalu stratifikasi berdasarkan pendidikan, yang kelima stratifikasi berdasarkan pekerjaan, lalu yang terakhir stratifikasi berdasarkan ekonomi. Lalu adapun jenis-jenis stratifikasi sosial itu ada 3, yaitu stratifikasi sosial tertutup atau closed stratification adalah pelapisan masyarakat yang tidak memungkinkan masyarakat untuk berpindah dari tingkat yang satu ke tingkat yang lainnya. Misalkan contohnya itu sistem kasta yang ada pada masyarakat Hindu. Lalu yang kedua ada stratifikasi sosial terbuka atau open stratification, yang artinya adalah pelapisan sosial dalam masyarakat yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpindah dari posisi yang dimilikinya. Misalkan jabatan politis yang bisa diperebutkan oleh siapa saja. Lalu yang ketiga ada stratifikasi sosial campuran, yaitu bentuk pelapisan yang terjadi dalam masyarakat yang memungkinkan terjadi suatu perpindahan atau mobilitas atau kelas pada batas-batas kelas tertentu. Lalu ada pun juga mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Yaitu pergerakan. Setiap manusia pasti ingin merubah statusnya ke status yang ingin lebih baik. Untuk melakukan apa yang ingin ditujukan tersebut, maka manusia harus melakukan pergerakan. Pergerakan tersebut dapat dilihat dari adanya perpindahan status dari status satu ke status yang lain, baik itu perubahan ke status yang lebih baik, yang maksudnya naik, maupun ke status yang lebih rendah atau turun. Dan ada juga yang tidak terjadi perubahan status, namun hanya perpindahan aktivitas atau tempat saja. Lalu mobilitas sosial itu ada pengertiannya dari ahli, yaitu menurut Horton dan Hunt. Mobilitas sosial adalah sebagai tindakan berpindah dari suatu kelas sosial ke sosial lainnya. Lalu yang menurut Robert M. Z. Lawang,
Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain atau dari dimensi ke dimensi yang lainnya. Lalu ada juga mobilitas sosial intergenerasi, yaitu mobilitas yang terjadi pada diri seorang individu. Mobilitas ini berbentuk horizontal maupun vertikal. Lalu ada juga mobilitas sosial antar generasi, yaitu mobilitas sosial yang terjadi pada keturunan individu. Mobilitas ini juga dapat berbentuk horizontal maupun vertikal. Lalu ada juga bentuk-bentuk mobilitas sosial, yaitu mobilitas horizontal. Apa itu mobilitas horizontal? Yaitu adalah perpindahan individu atau objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat atau yang sama. Lalu yang kedua, mobilitas vertikal, merupakan perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial yang satu ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Artinya, terjadi perubahan derajat seseorang yang dari rendah menjadi yang lebih tinggi atau sebaliknya. Kita masuk ke bentuk mobilitas sosial, yaitu ada dua, mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal. Kita bahas yang mobilitas horizontal. Apa itu mobilitas horizontal? Mobilitas horizontal adalah perpindahan individu atau objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat atau yang sama. Lalu kita masuk ke mobilitas vertikal. Apa itu mobilitas vertikal? Yaitu merupakan perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial yang satu ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat atau tidak sama. Artinya, yang terjadi perubahan derajat seseorang dari yang rendah menjadi yang tinggi atau sebaliknya. Jika statusnya naik disebut social climbing, namun jika statusnya turun disebut social sinking. Lalu kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya itu stratifikasi sosial berfungsi sebagai pertimbangan seberapa sulit seseorang individu untuk bertukar kedudukan dalam struktur sosial. Adanya stratifikasi sosial membuat sebuah standar sendiri dalam masyarakat yang mensyaratkan hal-hal tertentu untuk mencapai suatu lapisan struktur sosial tersebut. Nah, itu dia mengenai materi stratifikasi sosial dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Baiklah, saya Kemas Dwi Septian mengundurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.